Baik, Hal terima ini kasih ya, Pak Suparman. Saya kembali ke Pak Wahab untuk closing statement nih Pak ya. Wahab. Adakah harapan-harapan dan juga masukan-masukan selaku dari Dewan ya Legislator DPRD Makassar terkait menyikapi hal-hal yang seperti ini, pengemis jalanan gitu ya, pengamen dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa harapannya Pak Wahab? Saya sih menghimbau kepada pemerintah kota dalam hal ini dinas sosial untuk lebih proaktif dalam menuntaskan masalah ini. Gitu. Jangan sekedar hanya melakukan razia, tetapi melakukan pembinaan terhadap mereka, pembinaan mental spiritual mereka. Gitu. Bangkitkan etos kerja mereka, etos hidup mereka, sehingga mereka menganggap, tidak lagi beranggapan bahwa ngemis itu adalah peluang hidup. Ya, Gitu. betul. Tetapi ngemis itu adalah sebuah alternatif dari sekian alternatif. Tidak ada jalan lain sehingga bisa dilakukan itu. Gitu. Karena entah agama kita juga mengajarkan bahwa memang kita diwajibkan untuk memberikan sumbangan, mengeluarkan zakat dan sebagainya. Itu pertanda bahwa memang orang miskin itu memang selalu akan ada gitu. Ya. Tetapi problemnya di kota besar seperti kita ini, karena itu tadi bahwa mengemis itu dianggap sebagai sebuah peluang hidup. Sehingga diapakan pun juga ya, kalau hanya sekedar penertiban ya susah juga kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penegakan aturan. Gitu. Kita tidak boleh kemudian memberi toleransi terhadap perilaku yang menyimpang. Gitu. Apa penegakan aturan itu? Menurut saya, karena basically ilmu saya hukum, negara itu diberikan, pemerintah itu diberikan kewenangan untuk bertindak lebih. Apa itu bertindak lebih? Diberikan kewenangan untuk menertibkan orang secara persuasif atau secara tegas. Gitu. Tetapi sekali lagi perlu ada kepedulian kita, gitu. Kepedulian kita bersama. Karena kalau kita bicara pada konteks nurani, tidak ada orang yang tidak mungkin bergetar nuraninya kalau pada saat firman Tuhan dibacakan, pasti bergetar nuraninya. Hanya problemnya hari ini kan firman Tuhan itu di-exercise untuk mencari keuntungan secara pribadi di atas simbol kemiskinan itu tadi. Seperti yang katakan oleh Pak Suparman, bahwa ada orang yang mengeksploitasi kemiskinannya gitu. Ini yang bahaya ini. Gitu. Saya kebetulan tinggal di Antang. Saya sering ketemu dengan orang-orang penyandang disabilitas buta gitu. Saya terharu, mereka tidak ngemis. Ya, Mereka betul. jual kue, jual maksud saya orang yang berkebutuhan khusus saja, mereka alergi ngemis. Apalagi kita ini. Ya. Nah, ini yang menurut saya perlu dipublikasikan, perlu dipergencar publikasinya, sehingga timbul rasa malu bagi orang-orang yang tidak berkebutuhan khusus, kemudian berperilaku menyimpang. Saya minta maaf ini Pak Suparman, saya menganggap bahwa perilaku ini perilaku menyimpang dalam tata kelola kehidupan ini. Karena dia tidak melihat alternatif lain. Iya. Gitu. Akhirnya Makassar ini menjadi kota tujuan para calon pengemis. Coba bayangkan dalam hari-hari besar keagamaan kita, Makassar pasti ribuan pengemis masuk. Iya. Nah ini tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu memang harus ada kepedulian, kita duduk bersama, kemudian mencarikan solusi terhadap perilaku itu. Kalau penduduk kota Makassar, mudah pendekatannya. Bisa kita lakukan pembinaan. Yang repot ini, yang dari daerah, dari luar kota itu butuh kepedulian bersama, duduk bersama, di bawah koordinasi pemerintah provinsi. Karena pemerintah provinsi itu adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jangan kemudian problematika ini dibebankan semua ke daerah, ke kota Makassar. Intinya menurut saya penertiban itu harus dibarengi dengan pembinaan mental spiritual mereka, sehingga mereka bisa melihat, menatap kehidupan ini ke depan, bahwa mengemis itu adalah pekerjaan yang memalukan dan masih ada alternatif hidup lain dalam tata kelola kehidupan ini. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wahab yang sudah hadir pada talkshow virtual kita hari ini membahas seputar pengemis jalanan yang semakin marak di Kota Makassar. Terima kasih juga untuk Bapak Suparman Abdullah yang sudah memberikan masukannya hari ini. Semoga kita bisa melihat sama-sama ya kinerja pemerintah untuk menertibkan para pengemis ini, karena memang mengemis itu adalah bukan alternatif pekerjaan seperti kata Pak Wahab tadi, melainkan itu adalah perilaku yang menyimpang. Apalagi kita di Provinsi Sulawesi Selatan memegang teguh yang namanya budaya malu. Jadi ayo
malulah dengan orang-orang disabilitas masih bisa berkarya, masih bisa menjual produk-produk karya mereka. Apalagi kita yang masih normal kok bisa mengemis seperti itu. Baik, terima kasih. Saya De Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahab, Pak Suparman. Ya, kasih Pak Suparman. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ki semua. Alhamdulillah.